Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang mengisahkan bagaimana Noel mempersiapkan turnamen Seeker dengan baik. Nah, kira-kira di video ini bagaimana Noel akan menghadapi Victor Krauser dan para Master Clan Regalia lainnya, dan bagaimana dengan Koga? Apakah ia mampu menghadapi kekuatan Hugo untuk mencapai rank A? Daripada berlama-lama, berikut pembahasan cerita kali ini. Sehari sebelum konferensi pers dengan Caius, Noel berada di hotel di ibu kota keaisaran, tempat dirinya pernah mengadakan acara simposium. Noel saat ini diundang ke ruang konferensi di lantai atas untuk melakukan pertemuan dengan para Master Clan Regalia. Dari balik pintu ruang konferensi, Noel bisa merasakan kehadiran sejumlah orang yang sedang menanti kedatangnya. Dengan tenang, Noel mendorong pintu hingga terbuka. Di dalam ruangan, sebuah meja bundar telah dikelilingi oleh para Master Clan Regalia. Di dalam ruangan tersebut terdapat Arthur McBain dari klan Blade Flash, Dolly Gardner dari klan Goat Dinner, Mace Khan dari klan Khan, Wiseman dari Cave of the Universe, Victor Krauser dari klan Supreme Dragon, dan Sumika Claire yang hadir sebagai wakil ketua klan Pandemonium, menggantikan posisi Leo Edin yang tidak hadir. Seperti yang dilakukan klan dan kelompok Seeker lainnya, klan yang mendapatkan gelar regalia kerap kali mengadakan pertemuan bulanan untuk melaporkan aktivitas masing-masing. Kehadiran dalam pertemuan ini tidak wajib, tetapi gelar regalia yang diakui oleh keluarga kekaisaran menuntut tanggung jawab tertentu. Melewatkan pertemuan tanpa alasan yang tepat dapat berdampak buruk pada reputasi dan penilaian seseorang. Bahkan, gelar regalia bisa saja dicabut tanpa ada perlawanan dari klan terkait. Meskipun begitu, Leo Edin tidak hadir pada penobatan sebelumnya maupun dalam pertemuan ini. Noel sempat merasa penasaran, tetapi ia tidak ingin menghabiskan waktunya memikirkan absennya Leo. Semua anggota lain telah hadir. 10 menit tersisa sebelum pertemuan dimulai dan Noel menyadari sesuatu yang mencurigakan. Bagi Noel, ada sesuatu yang aneh. Jumlah debu di udara terasa terlalu sedikit, bahkan di dekat pintu masuk. Hal ini mengindikasikan bahwa semua orang sudah cukup lama berada di ruangan tersebut sebelum ia tiba. Noel mempertanyakan jadwalnya. Apakah ia salah menentukan waktu rapat? Namun, ia segera menyadari adanya motif tersembunyi di balik kehadiran para Master Clan yang datang lebih awal dari jadwal. Noel tidak menunjukkan ekspresi curiga dan memutuskan untuk tetap tenang. Dalam benaknya, ia menyadari bahwa kehadiran mereka lebih awal adalah karena disengaja. Ia duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu masuk, tempat yang telah disediakan untuknya sebagai anggota baru regalia. Noel kemudian membuka topik pembicaraan dengan akrab. Ia mengungkapkan kekagumannya pada dedikasi mereka untuk datang lebih awal. Kalimatnya diselingi dengan nada bercanda, seolah ia menyindir jadwal mereka yang tidak sibuk hingga memungkinkan mereka untuk datang lebih awal hanya untuk berbincang-bincang. Di ujung meja, Victor Krauser sempat menunjukkan ekspresi terkejut mendengar sindiran dari Noel. Namun, dengan cepat Victor berusaha merespons sikap Noel dengan ramah, menyatakan bahwa pertemuan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk menghadapi Noel. Ia juga meminta maaf jika tindakannya sebelumnya dianggap menyakiti perasaan Noel, dengan menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya. Noel tidak merasa kesal meski Victor sudah berkata jujur padanya. Sebaliknya, ia justru bangga karena kedatangannya cukup mengganggu mereka hingga merasa perlu berunding sebelumnya. Perasaan bangga itu bahkan hampir membuatnya ingin bernyanyi, meskipun ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Namun, suasana tegang memuncak ketika Arthur dari klan Blade Flash yang duduk di sebelah kiri Noel meluapkan kemarahannya. Arthur memerintahkannya untuk sadar diri, mengingat status Noel sebagai anggota baru dalam jajaran regalia. Ia meminta Noel untuk menunjukkan sikap yang lebih sopan. Noel menanggapi dengan santai. Ia menatap Arthur dengan serius, lalu dengan tenang menyandarkan kakinya di atas meja dan menyalakan rokok. Tindakannya ini jelas provokatif, dan Noel bertanya apakah sikapnya ini sudah cukup untuk memuaskan hati Arthur. Arthur, yang tak bisa menahan amarahnya, berdiri dengan gerakan cepat, tetapi sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, Victor menghentikannya dengan perintah tegas pada Arthur agar tidak semudah itu terpancing emosi. Arthur akhirnya kembali duduk, meskipun dengan enggan. Victor kemudian menegur Noel, mengingatkan bahwa meskipun anak muda memiliki hak untuk berbuat sesuka hatinya, ada waktu dan tempat untuk perilaku seperti itu. Victor melanjutkan dengan nada lebih formal, memberikan ucapan selamat kepada Noel atas pemberian gelar regalia pada klan Wild Tempest. Victor juga menyambut Noel di pertemuan para Master Clan Regalia dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin klan Supreme Dragon sekaligus ketua pertemuan kali ini.
Noel, yang tetap mempertahankan ketenangannya, langsung menanyakan alasan di balik pertemuan ini. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk melaporkan kegiatan klan, bukan untuk merencanakan kejatuhan klan Wild Tempest. Namun, sebelum Noel melanjutkan protesnya, dalam sekejap Victor merampas rokok yang sedang dihisap Noel dan mematikannya. Ia dengan santai mengumumkan bahwa pertemuan ini bebas dari asap rokok. Tindakan Victor mengejutkan Noel. Kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Victor membuktikan keahliannya, meskipun Noel tak dapat sepenuhnya mendeteksi gerakan itu. Sekilas menurut Noel, Victor dan Leon berada di kelas yang sama. Keduanya memiliki skill Heavenly Wings, kemampuan untuk menggunakan keterampilan dengan kecepatan sangat tinggi. Meskipun Victor sudah berusia tua, ia tetap mempertahankan statusnya sebagai rank X dan layak menyandang gelar The Beginning One. Victor kemudian mengarahkan pembicaraan kembali ke inti pertemuan. Ia menjelaskan bahwa alasan Noel diundang ke pertemuan adalah untuk membahas turnamen yang telah diusulkan olehnya. Menurut Victor, turnamen itu memang ide yang bagus, tetapi proses persetujuan yang begitu cepat membuat mereka terkejut. Noel menjelaskan bahwa ide turnamen itu berasal darinya karena tidak ada seorang pun dari para Master Clan Regalia yang pernah benar-benar menganggapnya dengan serius. Namun, Victor mempertegas bahwa masalah yang mereka bicarakan bukan tentang turnamen itu sendiri lebih tepatnya, melainkan mengenai konferensi pers Noel dengan Pangeran Caius yang akan berlangsung besok, sebuah fakta yang semakin memperjelas kekhawatiran mereka. Noel mulai memahami maksud kekhawatiran Victor. Kini ia mengerti alasan utama mengapa mereka begitu waspada terhadapnya. Noel mengerti bahwa Victor mencurigainya telah bersekongkol dengan Caius untuk merugikan klan Regalia lainnya. Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Victor menjelaskan bahwa turnamen yang diusulkan Noel diklaim dapat membantu menentukan komandan tertinggi dalam pertempuran melawan Valiant. Namun, Victor juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa keputusan akhir turnamen itu akan sangat dipengaruhi oleh pemerintah dan asosiasi Seeker yang mungkin saja berpihak pada Noel sebagai penyelenggara. Bagi Noel, kekhawatiran yang diungkapkan Victor sama sekali tidak memiliki bukti dan asal tuduh saja ia menduga jika Victor terlalu banyak berpikir negatif. Namun, sebelum Noel dapat melanjutkan perkataannya, Dolly dari klan Goat Dinner memotong pembicaraan dengan bentakan, sambil menuduh jika Noel dan Caius telah melakukan kerjasama secara rahasia, sehingga Dolly meminta Noel untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Noel tetap berusaha untuk tenang dan memberikan tanggapan. Menurutnya, turnamen yang diusulkannya akan menjadi acara besar yang melibatkan kerjasama dengan pemerintah kekaisaran, sehingga melakukan hubungan kerjasama dengan Pangeran Caius bukanlah suatu kejahatan. Namun, Dolly tetap bersikeras bahwa keterlibatan Noel sebagai penyelenggara menimbulkan pertanyaan besar, terutama tentang keuntungan besar yang dia peroleh. Dolly menekankan bahwa Noel harus membuktikan dirinya tidak bekerja sama secara rahasia dengan pemerintah dan asosiasi Seeker. Noel berusaha menanggapi pernyataan Dolly. Noel menyatakan bahwa sebagai pemegang hak istimewa regalia yang diberikan oleh keluarga kekaisaran, pemerintah dan asosiasi Seeker, ia tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan itu. Jika Dolly benar-benar tidak percaya pada pemerintah dan asosiasi, dia seharusnya melepaskan gelar regalia tersebut. Dolly, yang semula berusaha membantah, akhirnya terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengakui bahwa mereka juga berencana berbicara dengan Pangeran Caius untuk memastikan segalanya. Noel menanggapinya dengan sindiran, mempertanyakan apakah Dolly juga bersedia menyerahkan gelar regalia miliknya demi membuktikan tuduhan tersebut. Dolly tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa hak dari gelar regalia yang mereka nikmati memang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi, tetapi itu tidak menghapus independensi mereka sebagai klan. Menurut Dolly, tanggung jawab mereka sebagai klan adalah memastikan bahwa pemerintah dan asosiasi tidak bertindak seenaknya dan tetap untuk terus bersikap adil dan netral dengan klan manapun itu. Noel tidak membiarkan argumen itu berlalu begitu saja. Dia menyebut pernyataan Dolly sebagai sesuatu kebohongan. Ia menyimpulkan bahwa semua kata-kata indah Dolly hanyalah omong kosong. Dolly seketika itu marah saat Noel membantah argumennya. Noel memiliki pandangan yang berbeda. Dia bahkan mempertanyakan validitas tuduhan-tuduhan Dolly dan mengusulkan agar mereka berhenti menciptakan konflik yang tidak ada gunanya.
Jika menyangkut sikap adil dan netral, ia juga setuju dengan perkataan Dolly, karena sudah sepantasnya klan, pemerintah, dan asosiasi harus bersikap seperti itu. Namun, bagi Noel itu sangat bertolak belakang dengan Dolly yang sebelumnya pernah mengajak klan Wild Tempest untuk bekerja sama menghancurkan klan Lorelai. Jadi segala ceramah dari Dolly hanyalah kebohongan. Setelah Noel berhenti bicara, seketika itu semua orang terkejut. Semua mata langsung tertuju pada Dolly, terutama karena ekspresinya yang berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Noel akan membocorkan rahasia itu di tempat seperti ini. Dolly, yang sebelumnya bersikap agresif dan percaya diri, kini terlihat sangat terguncang. Dia telah menganggap remeh Noel, percaya bahwa Noel akan bersikap hati-hati. Dolly juga berasumsi bahwa tidak ada yang akan mempercayai perkataan Noel saat ini. Para anggota Regalia memandang Dolly dengan tatapan penuh curiga karena tidak memberikan penjelasan apapun. Dolly menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dalam menilai situasi. Meskipun demikian, dia bukan orang bodoh. Dia memilih untuk menunggu dalam diam, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Dolly tahu bahwa komentar Noel saja tidak akan cukup untuk membuatnya kehilangan posisinya, tetapi situasi ini jelas membuatnya berada dalam posisi yang jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Kembali ke inti pertemuan, Victor kemudian mengungkapkan bahwa meskipun ia memahami posisi Noel sebagai penyelenggara turnamen, dia meminta Noel untuk mempertimbangkan pendapat mereka. Mereka tidak dapat sepenuhnya mempercayai Noel pada saat ini. Victor menyatakan bahwa tanpa adanya kepercayaan, mereka tidak bisa mengikuti turnamen yang diusulkan Noel. Namun, mereka juga tidak memiliki bukti untuk mendukung kecurigaan jika Noel bekerja sama secara rahasia dengan Pangeran Caius. Dengan sikap yang semakin tegas, Victor mengusulkan sebuah permintaan. Victor kemudian menjelaskan permintaannya, yaitu meminta Noel untuk menunjuk mereka sebagai pengelola turnamen. Menurut Victor, dengan melakukan ini, mereka akan merasa cukup percaya untuk mendukung turnamen tersebut. Namun, usulan itu membuat Noel hanya bisa tertawa kecil. Bagi Noel, permintaan itu terdengar konyol. Dia menganggap bahwa mereka yang tidak memiliki investasi apapun dalam turnamen tersebut, meminta menyerahkan sebagian haknya sebagai penyelenggara hanyalah sebuah kerugian besar untuknya. Namun Victor menambahkan bahwa jika Noel bersedia menerima permintaan tersebut, mereka siap untuk memberikan dukungan finansial. Ia mengakui bahwa turnamen tersebut membutuhkan biaya besar dan menyatakan bahwa tawaran mereka bukanlah kesepakatan yang buruk untuk Noel. Meskipun Noel tidak menyangkal bahwa penyelenggaraan turnamen itu sangat mahal, dia dengan tegas menolak permintaan Victor. Noel menyatakan bahwa meskipun ada bantuan finansial, hal itu tidak akan mengubah fakta bahwa Victor dan lainnya akan mengambil bagian dalam pendapatan turnamen, sesuatu yang tidak dapat Noel setujui. Victor mencoba meyakinkan Noel dengan menyatakan bahwa mereka tidak meminta bagian keuntungan. Dia menekankan bahwa seluruh keuntungan akan menjadi milik Noel sepenuhnya. Menurut Victor, usaha dan kerja keras Noel sendirilah yang akan membawa turnamen Seeker pertama ini menjadi kenyataan, dan mereka tidak berniat untuk memanfaatkan dan mengambil hasil kerja keras Noel secara tidak adil. Victor mencoba menekankan bahwa tidak ada niat buruk dari mereka dalam usulan ini. Tawaran itu memang terlihat menggoda, mengingat mahalnya biaya penyelenggaraan turnamen yang sebagian besar ditanggung oleh Noel sendiri dengan dukungan keluarga Barzini. Namun, Noel tetap dengan tegas menolak. Dia menilai bahwa mengizinkan Victor dan lainnya membayar untuk masuk ke dalam manajemen turnamen hanya akan memancing kemarahan klan lain di Kekaisaran. Hal itu akan menimbulkan tuduhan kecurangan terhadapnya sebagai penyelenggara, dan Noel akan menjadi kambing hitam dalam situasi ini. Victor terus berusaha meyakinkan Noel bahwa mereka tidak berniat menggunakan turnamen untuk tujuan pribadi mereka. Mereka juga tidak berniat mempersoalkan aturan yang telah Noel tetapkan atau mengganggu keputusan manajemen, kecuali dalam situasi yang sangat jelas. Mereka hanya ingin memastikan bahwa semua peserta dievaluasi secara adil dengan menempatkan diri mereka pada posisi yang setara dengan Noel. Namun, Noel tetap skeptis. Baginya, tindakan Victor yang sebelumnya mencoba menyudutkannya sudah cukup menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Noel menegaskan bahwa ia tidak akan mempercayai omongan mereka begitu saja dan tetap menolak tawaran tersebut.
Sementara itu, Wiseman, pemimpin klan Cave of the Universe, memberitahu Noel bahwa mereka sama sekali tidak memiliki niat jahat. Selain itu, jika publik menganggap Noel bersikap curang karena mengajak klan Regalia dalam manajemen turnamen, mereka akan siap menjelaskan situasi sebenarnya kepada publik, sehingga citra Noel tidak akan memburuk. Baginya, menginjak-injak harga diri orang lain demi keuntungan sendiri bukanlah sesuatu yang mereka lakukan. Meski Noel setuju dengan ucapan Wiseman, dia tetap tidak percaya. Noel melihat argumen Wiseman sebagai manipulasi yang sering digunakan para penipu, dan dia tidak ragu menyampaikan bahwa Wiseman mungkin lebih cocok untuk peran itu daripada menjadi seorang Seeker. Wiseman hanya tertawa kecil, menanggapi sindiran itu dengan ejekan balik, memperingatkan Noel agar bercermin pada tindakannya sendiri sebelum mengkritik orang lain. Noel tetap tidak terpengaruh dan marah oleh perkataan Wiseman. Sebaliknya, ia menyindir wajah Wiseman yang tampak seperti seorang narsistik. Mendengar sindiran dari Noel, seketika itu Wiseman tersulut emosi dan marah besar ke Noel. Namun, Noel tidak peduli lagi dan fokus pada Victor sambil memberitahu bahwa ia tidak akan menerima permintaan untuk bekerja sama dalam turnamen Seeker. Victor sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Noel, sehingga ia menegaskan bahwa keputusan Noel justru akan berdampak buruk pada turnamen Seeker yang akan segera dilaksanakan, terutama tanpa ikutnya Seeker dari klan Regalia. Maka itu bisa membuat acara turnamen menjadi tidak menarik dan membuat turnamen tersebut gagal, dan Noel akan mengalami kerugian yang sangat besar. Noel hanya bisa tertawa. Menurutnya, Victor dan lainnya tidak akan punya pilihan lain untuk ikut serta dalam turnamen Seeker. Victor, yang terlihat penasaran, menanyakan alasan Noel berpikir demikian. Noel menjelaskan dengan gamblang bahwa turnamen tersebut adalah satu-satunya kesempatan untuk memilih komandan dalam pertempuran melawan Valiant. Sehingga jika klan Supreme Dragon tidak ikut serta, maka secara otomatis tidak akan pernah bisa menjadi komandan dalam penaklukan Valiant. Bahkan jika Victor berusaha membuat acara turnamen yang sama, tidak akan ada waktu yang cukup untuk bisa mengadakan acara turnamen dengan cepat dan sukses. Noel dengan tenang mengambil sebatang rokok lagi dan menyalakannya, membiarkan asapnya mengepul di ruangan meski sudah dilarang untuk merokok sebelum melanjutkan argumennya. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya tempat untuk menentukan komandan dalam pertempuran melawan Valiant adalah melalui turnamennya. Tidak ada alternatif lain dan hanya dia yang mampu menyediakan kesempatan itu. Semua orang hanya bisa diam mendengar pendapat Noel dengan ekspresi wajah yang datar. Noel kemudian melanjutkan ucapannya bahwa satu-satunya cara menentukan yang pantas menjadi komandan adalah menjadi pemenang turnamen Seeker dan membuktikan kelayakan sebagai seorang pemimpin semua Seeker di medan perang. Arthur kemudian berdiri dengan wajah serius sambil memperlihatkan sikap yang tegas. Ia seketika itu langsung menantang Noel, sambil mengingatkan bahwa setiap klan berhak mengirim 2 peserta ke turnamen. Arthur menekankan bahwa jika Noel sendiri tidak ikut bertanding dalam turnamen, ia tidak akan dihormati oleh siapapun dan tidak akan bisa menjadi komandan perang. Setelah merenung sejenak, Noel dengan tenang menyatakan bahwa ia akan ikut berpartisipasi dalam turnamen Seeker. Keputusan Noel membuat suasana ruang konferensi menjadi ramai. Khan, dengan wajah penuh emosi, mulai menyindir Noel. Ia mengatakan bahwa Noel hanya pandai membual, dan keputusannya untuk ikut bertarung dalam turnamen adalah tindakan yang bodoh. Selain itu, Noel hanyalah Seeker dengan kelas terlemah, dan itu hanya akan membuatnya dipermalukan di depan banyak orang. Noel tetap tenang mendengar celaan itu dan membalas dengan santai, sambil menyarankan agar Khan tidak mudah marah karena bisa saja membuatnya mati karena serangan jantung. Ucapan Noel semakin membuat situasi semakin kacau. Mage Khan yang merasa tersinggung langsung menyatakan bahwa klannya akan ikut serta dalam turnamen Seeker. Dengan suara lantang, Mage Khan mengatakan bahwa ia ingin melihat sendiri bagaimana Noel yang dianggapnya lemah mencoba bertarung di arena. Mage Khan berjalan ke sana kemari di sekitar meja, menantang siapa saja yang ingin ikut serta dalam acara turnamen. Arthur segera menanggapi tantangan tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa klannya, Blade Flash, juga akan ikut serta dalam turnamen. Pernyataan Arthur diikuti oleh klan lain, Goat Dinner, Cave of the Universe, dan Pandemonium masing-masing menyatakan keikutsertaan mereka. Hal ini membuat suasana semakin bersemangat dengan semua pihak setuju untuk ikut menghadapi turnamen. Victor, yang sejak tadi hanya mengamati sambil tersenyum, akhirnya berbicara. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin merusak suasana
dengan menolak ikut serta. Dengan percaya diri, ia mengumumkan bahwa klannya Supreme Dragon juga akan ikut bertanding. Victor kemudian memuji keberanian Noel karena berani untuk ikut serta dalam acara turnamen yang ia buat sendiri. Victor juga mengungkapkan harapannya agar turnamen ini nantinya akan menghasilkan para pertarungan hebat di antara semua peserta. Noel menyadari apa yang diinginkan semua orang di ruangan itu. Bahkan tanpa memikirkannya panjang lebar, ia tahu tujuan mereka. Mereka ingin dirinya berpartisipasi dalam turnamen yang diadakannya sendiri. Keikutsertaan Noel akan berarti mengurangi satu slot bagi anggota Wild Tempest yang lebih siap untuk bertempur. Selain itu, ini juga akan menjadi peluang emas bagi mereka untuk membuktikan bahwa Noel tidak pantas menjadi komandan. Semua kegaduhan yang mereka buat tentang keinginan untuk menjadi bagian dari manajemen turnamen ternyata hanyalah taktik untuk memancing Noel bereaksi. Rencana mereka sejak awal adalah memprovokasinya, memaksa Noel untuk melawan dan mengulur waktu hingga hasil yang mereka inginkan tercapai. Mereka memahami kepribadian Noel dengan sangat baik dan strategi mereka dibangun berdasarkan sifat-sifat yang mereka pikir Noel miliki. Namun, Noel menyadari bahwa mereka keliru. Ia memang berencana untuk ikut serta dalam turnamen tersebut dari awal, sesuatu yang tidak satu pun dari para Master Clan Regalia duga. Mereka begitu yakin bahwa Noel telah terjebak dalam perangkap mereka, tidak menyadari bahwa secara tidak sengaja merekalah yang masuk ke dalam rencana Noel. Dengan setiap keputusan yang mereka buat untuk berpartisipasi dalam turnamen, mereka sebenarnya telah memastikan kemenangan besar Noel. Ia bisa merasakan suasana di ruangan itu seolah semua orang berpikir hal yang sama, bahwa mereka adalah yang terkuat. Namun, dalam hati, Noel sudah memutuskan bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang paling kuat di antara mereka. Tidak ada satupun di ruangan itu yang mampu menandinginya, baik dalam strategi maupun keberanian. Sementara itu, saat Noel selesai menghadiri pertemuan para Master Clan Regalia, Hugo, Koga, dan Alma berada di fasilitas pelatihan bawah tanah di ibu kota kekaisaran. Area pelatihan itu sangat luas dan dirancang untuk mensimulasikan berbagai lingkungan, memberikan suasana yang menantang bagi para Seeker. Saat ini, 3 anggota Wild Tempest berada di daerah pegunungan simulasi. Meski tidak benar-benar berada di dataran tinggi, kondisi yang tercipta membuat kadar oksigen rendah dan medan yang sulit, menciptakan tantangan besar bagi mereka. Angin dingin berhembus kencang melintasi pegunungan berbatu, tempat Hugo berdiri bersama sekitar 10 tentara boneka di sisinya. Hugo memandang Koga yang tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka. Jelas terlihat bahwa organ-organ dalam Koga sudah tidak dalam kondisi baik. Meski begitu, dia tetap mencengkeram pedangnya dengan erat, seakan menolak untuk menyerah. Adegan ini bukan pertama kalinya terjadi. Ini sudah yang ke-15 kalinya Koga dipaksa melewati batas kemampuannya. Namun, semangat pantang menyerah Koga tetap terlihat. Meski tubuhnya sudah sangat lelah, dia berusaha keras untuk bangkit, meskipun hanya untuk menggaruk tanah dengan kuku-kukunya yang patah. Hugo, yang memahami tekad kuat Koga, memberikan anggukan kecil tanda dia siap melanjutkan pelatihan. Kemudian, salah satu prajurit boneka yang berdiri paling dekat dengan Koga melangkah maju. Boneka tipe petarung jarak dekat itu menarik Koga dari tanah dengan brutal, lalu melayangkan pukulan keras tepat di ulu hatinya. Serangan itu begitu kuat hingga Koga terlempar ke batu keras, memuntahkan darah dan jatuh. Tubuhnya tak lagi mampu bergerak dan terjatuh pingsan. Dalam kondisi ini, Koga tampak berada di ambang kematian. Napasnya begitu lemah hingga sulit memastikan apakah dia masih hidup. Hugo tetap tenang meskipun pemandangan itu membuatnya khawatir. Dia mendekati Koga untuk memeriksa kondisinya. Setelah memastikan bahwa Koga masih bernapas, meskipun dengan susah payah, Hugo memberikan perintah kepada salah satu prajurit boneka tipe pendukung. Boneka itu mengangkat tongkat sihirnya dan mulai merapal mantra penyembuhan. Cahaya lembut dari sihir itu menyelimuti tubuh Koga, menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu singkat. Namun, Hugo tahu bahwa meskipun luka-lukanya telah sembuh, kerusakan internal yang dialami Koga memerlukan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Merasa ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat, Hugo duduk di salah satu batu besar di sekitarnya. Dia tidak merasakan kelelahan fisik, tetapi tekanan mental yang dia rasakan mulai mengganggunya. Noel telah memberinya tugas untuk mengawasi pelatihan Koga, dan sejauh ini mereka baru mencapai tahap awal pelatihan. Hugo hanya menciptakan 10 boneka untuk pelatihan ini. Meskipun dia tahu dia bisa dengan mudah memanggil lebih banyak jika diperlukan. Namun, dia menahan diri karena paksaan yang terus-menerus terhadap Koga membuat khawatir dengan kondisinya. Hubungan Hugo dan Koga memang masih baru, tetapi mereka sudah melalui banyak
banyak hal bersama. Hal ini membuat Hugo merasa tertekan karena harus mendorong rekan satu klannya hingga ke ambang kematian berkali-kali. Namun, dia tahu cobaan ini penting. Jika Koga tidak mampu melewati ujian ini, maka harapan untuk naik ke rang A hanya akan menjadi mimpi kosong. Dengan berat hati, Hugo tetap melanjutkan tugasnya, berharap bahwa semua ini akan membawa hasil yang setimpal. Di sisi lain, Alma duduk bersila di puncak gunung yang menyerupai pilar, memandang ke bawah dengan seringai sinis di wajahnya. Dari atas sana, dia memberikan komentar yang mencerminkan pandangan pesimisnya terhadap pelatihan Koga. Menurutnya, tidak ada harapan bagi Koga. Ia melihat keberadaan 10 boneka, atau 9 jika tipe pendukung tidak dihitung, sebagai sesuatu yang tidak memberikan perubahan signifikan. Bagi Alma, semua usaha itu hanya sia-sia, dan ia menilai Koga sebagai seseorang yang tidak berguna. Di sisi lain, Hugo mendengarkan komentar Alma tanpa menunjukkan banyak reaksi selain keluhan ringan. Baginya, terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Pelatihan ini baru saja dimulai, dan Hugo percaya bahwa masih ada peluang bagi Koga untuk membuktikan dirinya. Namun, Alma tetap skeptis, meragukan potensi terpendam yang mungkin ada pada Koga. Meskipun begitu, Hugo memendam keyakinan bahwa Koga mungkin memiliki kemampuan yang bahkan bisa melampaui ekspektasi mereka, termasuk ekspektasi Alma sendiri. Hugo memiliki alasan kuat untuk keyakinannya. Sebagai seorang puppeteer, kelas yang dianggap paling kuat di antara para Seeker, Hugo telah memenangkan banyak pertempuran di masa lalu. Namun, ia juga sangat menyadari batas kemampuannya sendiri. Pada usia 18 tahun, ia sudah memahami bahwa dirinya akan mencapai titik jenuh, di mana kekuatannya tidak lagi dapat berkembang lebih jauh. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan, tetapi lebih sebagai kenyataan yang harus diterima. Hugo tahu bahwa latihan terus-menerus dapat meningkatkan kemampuan seseorang hingga tingkat tertentu, tetapi dia juga sadar bahwa itu tidak cukup untuk menyamai mereka yang berada di puncak. Kesadaran ini membuat Hugo merasa bahwa potensinya mulai menurun. Meski begitu, hal ini tidak pernah terlalu mengganggunya, karena tujuan awal Hugo bukanlah menjadi yang terkuat. Ia menjadi seorang Seeker hanya karena kebutuhan finansial. Impian sejatinya adalah menciptakan boneka, dan ia telah berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mengejar mimpinya itu. Namun, pandangan ini tidak menghentikan Hugo untuk berharap pada Koga. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri rekannya itu. Hugo percaya bahwa Koga memiliki kesempatan untuk melampaui batasan yang dia sendiri miliki. Ia memahami bahwa kenaikan rang bukanlah sekadar pencapaian, melainkan bentuk evolusi biologis yang hanya terjadi pada individu tertentu. Dalam pandangannya, evolusi adalah proses pengembangan kekuatan baru untuk menghadapi tantangan baru. Tetapi ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh semua orang. Hanya segelintir individu terpilih dengan bakat luar biasa yang mampu naik rank. Dari rank C ke rank B, dari rank B ke rank A, hingga dari rank A ke rank X, jumlah mereka yang bisa melakukannya semakin sedikit di setiap tingkatannya. Bahkan bagi mereka yang memiliki potensi, perjalanan menuju kenaikan rank penuh dengan tantangan. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, dan hanya mereka yang benar-benar siap yang dapat melangkah ke level berikutnya. Keyakinan Hugo terhadap Koga bukan tanpa dasar. Ia tahu bahwa potensi Koga jika diasah dengan benar bisa membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Selain itu, dalam pertempuran, khususnya di situasi yang sangat berbahaya, tiap sel tubuh seorang pejuang harus dipenuhi semangat untuk berevolusi dan bertahan hidup. Hanya dengan cara itu, jalan menuju level berikutnya dapat terbuka. Potensi adalah gerbang menuju level tersebut, tetapi tekad baja adalah kunci untuk membukanya. Hugo menyadari bahwa jalannya sendiri tidak memiliki gerbang atau kunci seperti itu untuk mencapai rank X. Di sisi lain, Noel telah membangun jalannya sendiri dengan paksa, menghancurkan semua batasan dan hambatan, sebuah pengecualian langkah yang hampir mustahil untuk ditiru. Koga, bagaimanapun, adalah sosok dengan bakat luar biasa yang dapat menyaingi para Seeker rank X yang masih hidup. Hugo, dengan pengalaman panjangnya, tahu bagaimana mengenali potensi sejati. Dia yakin bahwa suatu hari nanti Koga akan mencapai rank X. Dalam diri Koga tersembunyi kekuatan dan tekad yang cukup untuk mencapainya. Namun, tantangan untuk mencapai rank A sebelum final turnamen tetap menjadi tugas yang sangat berat. Menyadari hal ini, Hugo memutuskan untuk meminta bantuan Alma dalam melatih Koga. Dia mengajukan agar mereka bergiliran melawan Koga, berharap
berharap kemampuan bertarung Koga dapat meningkat lebih cepat dengan menghadapi lawan yang berbeda. Alma yang mendengar permintaan itu awalnya menolak. Dia menyilangkan lengannya dan menunjukkan keraguan yang jelas terhadap rencana tersebut. Namun setelah didesak, Alma akhirnya menyetujui permintaan Hugo. Meski dengan nada yang mengkhawatirkan, ada kilatan berbahaya di matanya ketika dia menyatakan bahwa dia akan melatih Koga dengan membunuhnya. Kebencian yang begitu nyata terpancar darinya hingga membuat Hugo merasa waspada. Meskipun dia berusaha meredam rasa tidak nyaman, sikap Alma yang dingin dan senyum jahatnya membuat suasana semakin tegang. Hugo mencoba memahami alasan di balik permusuhan Alma terhadap Koga. Alma menjelaskan bahwa Koga telah membuatnya marah. Menurutnya, selama rapat Koga menyampaikan sesuatu yang terdengar seolah-olah hanya dia yang peduli pada Noel, seolah-olah anggota lain tidak peduli atau bahkan menginginkan Noel mati. Alma merasa pernyataan itu merendahkan usaha dan dedikasi mereka semua. Hugo mencoba membela Koga dengan mengatakan bahwa dia yakin Koga tidak bermaksud demikian. Namun, Alma tetap bersikeras bahwa Koga tidak seharusnya berbicara sembarangan hanya karena dia merasa punya alasan. Hugo, meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan Alma, tidak dapat menyangkal bahwa Koga mungkin berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain ketika marah. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di klan mereka yang benar-benar menginginkan Noel dalam bahaya. Semua orang hanya berusaha mendukung keinginan Noel dengan cara terbaik yang mereka bisa. Jika ada cara untuk melindungi Noel tanpa membahayakannya, mereka semua pasti akan melakukannya. Alma mendengarkan penjelasan itu, namun ia tidak bisa sepenuhnya setuju. Selain itu, menurutnya potensi Koga memang ada, tetapi itu hanyalah potensi semata. Alma merasa bahwa Koga tidak memiliki kekuatan nyata untuk mendukung ambisinya, dan kesombongan yang terlihat membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa mereka harus membantu Koga menjadi lebih baik. Dalam pandangannya, usaha itu terasa seperti terlalu memanjakannya. Hugo hanya bisa diam mendengar pendapat Alma. Ia sadar bahwa tidak ada cara untuk meyakinkannya sepenuhnya. Dengan sikap santai, Hugo mempersilahkan Alma melakukan apa yang ia anggap benar. Ia juga meyakinkan Alma bahwa ia tidak akan mengadu pada Noel jika Alma memutuskan sesuatu yang berbeda. Percakapan itu kemudian beralih ketika Alma meminta Hugo untuk membantunya dalam latihannya sendiri. Namun, Hugo merasa dirinya tidak cukup kuat untuk memberikan tantangan yang Alma butuhkan. Alma dengan sifatnya yang tegas menilai Hugo terlalu rendah hati. Baginya, Hugo masih memiliki sedikit kekuatan di atas dirinya. Meski begitu, ia tidak memungkiri bahwa kemampuannya sendiri telah berkembang pesat. Sebagai seorang rank A, Alma kini merasa percaya diri menghadapi bahkan musuh-musuh kuat seperti Lord Abyss, Zeke, atau Johan. Ia yakin bahwa meskipun peluangnya kecil, ia tetap memiliki kesempatan untuk menang. Alma kemudian melompat dari puncak gunung tempatnya duduk dan langsung mengarahkan pukulan kerasnya ke sebuah gunung dengan kekuatannya. Gunung raksasa itu hancur menjadi pasir, menciptakan gurun yang mengubur wilayah sekitarnya. Hugo hanya bisa menghela napas melihat dampak kekuatan Alma yang begitu besar. Dengan tersenyum, ia menyadari bahwa bakat Alma memang luar biasa. Sementara itu, Koga mulai sadar dari pingsannya. Dengan kaki yang masih gemetar, ia berdiri dan menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya telah berubah menjadi gurun. Hugo menjelaskan bahwa mereka akan melanjutkan pelatihan di medan yang baru ini. Ketika ditanya apakah Koga memiliki keluhan, ia hanya menjawab dengan tegas bahwa ia siap menghadapi apapun. Semangatnya untuk menjadi lebih kuat tetap ada. Peralatan Koga telah diperbaiki, sama seperti tubuhnya yang disembuhkan berkat kemampuan Hugo sebagai seorang puppeteer. Kemampuan reparasi itu tidak sempurna, tetapi cukup untuk mendukung sisa pelatihan mereka. Hugo memperingatkan Koga untuk mempersiapkan dirinya dengan baik, karena pelatihan ini akan menguji tekad dan kemampuannya hingga batas terakhir. Tanpa ragu, Koga menyambut tantangan itu. Pedangnya berkilauan saat ia menghadapi tentara boneka yang dikendalikan oleh Hugo. Pertarungan yang sengit segera dimulai, sebuah ujian berat yang akan mempertajam tekad Koga dan membakar semangatnya untuk terus maju. Di medan yang keras ini, Koga harus membuktikan bahwa ia memiliki keberanian dan kemampuan untuk melangkah lebih jauh. Oke, itu saja pembahasan cerita kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton, khususnya untuk Gilang Diva, Arbiter, dan Diablo yang telah berdonasi untuk channel ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.